Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 9 episode 12 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Di salah satu sudut wilayah Laut Angin Surga, sebuah pertemuan yang sunyi berubah menjadi pusat perhatian di pelabuhan klan Gu. Klan Gu, salah satu dari 5 klan besar di wilayah ini, tengah mengalami masa krisis. Salah satu murid terbaik mereka, Gu Yuntian, baru-baru ini mengalami kemunduran parah, meninggalkan kekosongan di jajaran pembantu luar yang sangat penting bagi keberlangsungan klan dalam persaingan kekuatan dengan klan-klan lain. Suasana tegang dan harapan yang tinggi bercampur di antara murid-murid klanku. Namun, suasana itu segera retak ketika suara Mo Tao, salah satu pembantu luar yang diundang untuk menggantikan posisi Yuntian, bergema penuh ejekan. Mo Tao adalah sosok yang dikenal di kalangan generasi muda di wilayah itu. Reputasinya cukup besar dan kekuatannya berada di puncak ranah awal kehidupan mendalam, membuatnya merasa superior di antara yang lain. Tatapannya jatuh pada Lindong, seorang pemuda yang tak dikenal, yang tampaknya diundang oleh Guyan, seorang murid berbakat dari klanku. Beberapa murid klanku sempat bertanya-tanya, apa dia benar-benar bisa menggantikan posisi Gu Yuntian? Pertanyaan ini menunjukkan kalau mereka begitu meragukan kemampuan Lindong. Mereka tahu betul siapa Mo Tao dan reputasinya, tetapi Lindong tidak ada yang pernah mendengar namanya. Namun di sisi lain, Guyan tampak yakin dia adalah sosok yang keras kepala, tetapi memiliki ketajaman dalam menilai kemampuan seseorang. Dia telah mengundang Lindong dan keyakinannya terhadap pemuda itu tampaknya tak tergoyahkan. Guling sebagai salah satu anggota senior klanku tampak tidak senang dengan perkembangan ini. Ia menghampiri Guyan dan Lindong lalu berkata dengan tegas, "Yan, kamu tahu situasi klanku saat ini? Kita tidak bisa main-main. Mo Tao adalah pilihan yang paling jelas untuk menggantikan Yuntian. Kekuatannya cukup untuk mempertahankan posisi itu." Sontak, senyum mengejek terlukis di wajah Mo Tao. Dia tahu bahwa posisinya aman dan dengan kekuatannya tidak ada orang yang bisa menantang kedudukannya. Sambil melirik ke arah Lindong, Mo Tao berkata, "Nona Guyan, kamu mungkin terlalu terburu-buru dalam mengundang seseorang seperti ini." Mendengar ucapan ini, Guyan sama sekali tidak gentar. Dengan nada tegas dia menjawab, "Paman Guling, aku tidak bercanda. Lindong adalah pilihan yang tepat. Dia lebih dari mampu untuk mengisi posisi ini." Namun, kata-kata itu tidak membuat Guling yakin. Ia tetap berpendapat bahwa kekuatan dan reputasi Mo Tao membuatnya lebih layak. Saat suasana menjadi semakin tegang, kerumunan mulai menarik perhatian beberapa tetua klanku yang tengah berjaga di sekitar pelabuhan. Dua pria paruh baya dengan aura yang kuat mendekat, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mendengar penjelasan Guling, mereka langsung memahami situasinya. Salah satu dari pria paruh baya itu mengatakan, "Yan kecil, jangan membuat masalah. Mo Tao diundang oleh para tetua. Tidak ada alasan untuk menggantinya dengan seseorang yang tidak dikenal." Sejak awal, Lindong tetap tenang dan diam. Tatapan semua orang seolah mengabaikannya, seakan ia hanyalah sosok figuran dalam drama ini. Namun, di balik sikap diamnya, ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang hanya Guyan tampaknya yang mampu melihat. Saat situasi semakin panas, suara lembut namun tegas dari seorang wanita menyusup ke dalam kerumunan sambil berkata, "Paman gua, mungkin sebaiknya kita mendengarkan alasan Yan kecil sebelum membuat keputusan." Tatapan semua orang beralih kepada sosok wanita cantik bernama Gu Mengqi yang mengenakan gaun sutra indah. Keberadaannya menambahkan nuansa anggun dalam suasana yang tegang. Gu Mengqi dengan tatapan lembut namun penuh wibawa menatap langsung ke arah Lindong, tanpa ingin memahami siapa sosok ini yang begitu dipercaya oleh Guyan. Salah satu tetua kemudian mencoba bertanya, "Apa yang membuatmu berpikir Lindong bisa menggantikan Mo Tao?" Para tetua ini jelas-jelas skeptis terhadap Lindong yang tidak memiliki reputasi apapun di wilayah ini. Mendengar pertanyaan ini, Guyan tidak ragu sedikit pun. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, dia berkata, "Lindong mungkin baru mencapai ranah kehidupan mendalam sebulan yang lalu. Tetapi sebelum itu, dia telah mengalahkan seorang master simbol ilahi awal dan ahli binatang iblis ranah kehidupan mendalam awal." Seketika, suasana di sekitar mereka langsung berubah. Murid-murid klanku yang tadinya meremehkan Lindong tiba-tiba memandangnya dengan tatapan terkejut dan penuh rasa ingin tahu. Mereka mulai menyadari bahwa pemuda yang diam ini mungkin bukan sembarang orang. Namun, Mo Tao tidak begitu terpengaruh. Dia tersenyum dingin lalu berkata, "Kemenangan seperti itu memang mengesankan, tetapi itu tidak cukup untuk membuatnya layak menggantikan posisiku."
Guling dan dua tetua lainnya mengangguk pelan. Meski mereka terkejut dengan prestasi Lindong, mereka tetap tidak melihatnya sebagai ancaman bagi Mo Tao. Menurut mereka, kekuatan Lindong mungkin sebanding dengan Mo Tao, tapi itu tidak cukup untuk merebut posisinya. Keraguan-keraguan dari orang-orang sekitar membuat Lindong akhirnya berbicara, dan dengan senyum tipis ia menatap Mo Tao sambil berkata, "Jadi, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan kualifikasi itu?" Tatapan Mo Tao penuh dengan kebencian yang tersembunyi, tetapi ia tersenyum penuh ejekan sambil berkata, "Hanya ada satu aturan di sini. Kekuatan adalah raja. Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu layak mendapatkannya. Tapi jika kamu kalah, nyala dari sini dan jangan buang-buang waktuku lagi." Kata-kata Mo Tao jelas-jelas merupakan tantangan langsung. Murid-murid klanku di sekitar mereka mulai menyeringai, menyadari bahwa Mo Tao tidak akan membiarkan Lindong lolos begitu saja. Beberapa bahkan menduga bahwa Lindong mungkin akan mundur karena kata-kata Mo Tao begitu tajam dan tidak memberi ruang bagi negosiasi. Namun di luar dugaan, Lindong justru melangkah maju dengan tenang, tatapannya tak bergeming dan senyumannya perlahan memudar, digantikan oleh aura dingin yang menyelubungi sekitarnya. Suasana di sekitar mereka mendadak berubah drastis, dan Guling serta tetua lainnya menyipitkan mata, merasakan kekuatan yang tak terduga terpancar dari Lindong. Lalu dengan suaranya yang rendah, Lindong pun berkata, "Kalau begitu, karena kamu sudah begitu yakin, lebih baik kau yang enyah." Seketika ekspresi wajahnya berubah secara drastis, mengejutkan semua orang di sekitarnya hingga mereka terdiam. Tidak ada yang berani melanjutkan bisikan mereka karena tatapan mereka kini terpaku pada pemuda ini yang biasanya terlihat lembut dan tenang. Namun mereka mulai menyadari di balik kelembutannya tersembunyi sisi lain yang jauh lebih berbahaya dan ganas. Seperti seorang asura yang sedang menunggu waktu untuk melepaskan amarahnya, Lindong tampak tidak lagi bisa dikendalikan. Di sekitarnya, Guyan dan kelompoknya hanya memasang ekspresi datar. Mereka mengenal baik karakter Lindong. Mereka tahu bahwa di balik penampilan yang tenang dan lembut, Lindong memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika sisi itu muncul, lawannya akan berada dalam bahaya besar. Guling yang juga berada di antara kelompok itu sempat merasa terganggu dengan kata-kata Lindong. Mo Tao, lawan yang baru saja ia tantang, bukanlah orang sembarangan. Namun Gu Mengqi, salah satu dari mereka, tersenyum tipis sambil menatap Lindong. Ada keyakinan dalam matanya ketika ia berkata, "Guyan tidak pernah salah menilai orang. Jika dia merasa bahwa kita harus menyingkirkan Mo Tao, maka pasti ada alasannya. Meskipun Mo Tao kuat, Lindong pasti memiliki sesuatu yang membuatnya percaya diri." Guling masih tampak ragu, namun ia tak bisa membantah sepenuhnya. Memang, jika Lindong bisa mengalahkan Mo Tao, itu akan menjadi kemenangan besar bagi klanku mereka. Namun jika gagal, itu juga tidak akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Lindong mungkin baru saja maju ke ranah kehidupan mendalam yang cukup mengesankan, tetapi dia masih harus membuktikan diri melawan lawan yang lebih berpengalaman seperti Mo Tao. Mo Tao di sisi lain terlihat sangat tidak senang dengan tantangan yang diajukan Lindong. Ekspresi wajahnya berubah suram saat dia menatap Lindong dengan tawa dingin. Mo Tao kemudian berkata, "Kamu ternyata juga punya nyali. Namun, biarkan aku melihat apakah kamu benar-benar layak untuk meminta aku pergi. Jika kamu mampu mengalahkanku, aku akan memberikan posisi pembantu eksternal kepada klanku. Namun, jika kamu hanya omong kosong, aku tidak akan segan-segan membuatmu membayar atas kesombonganmu." Lindong tersenyum tipis, tangannya terlipat di depan dada. Dia menanggapi dengan tenang. Tidak ada ketakutan atau keraguan dalam suaranya, hanya keyakinan yang tak tergoyahkan. Seketika, kekuatan besar meledak keluar dari tubuh Mo Tao. Kekuatan Yuannya mengalir deras, menciptakan lingkaran besar di tanah sekitar mereka. Mo Tao menunjuk ke lingkaran itu dan berkata dengan nada acuh tak acuh, "Aku tidak akan menggertakmu. Jika kamu bisa membuatku keluar dari lingkaran ini, maka kamu menang." Kata-kata Mo Tao penuh dengan kesombongan. Dia merasa bahwa Lindong hanyalah pemuda yang mencoba mencari ketenaran dengan menantangnya. Namun, ia tidak tahu bahwa Lindong adalah seorang yang jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Tanpa banyak bicara, Lindong menganggukkan kepalanya dan perlahan melangkah maju. Kekuatan Yuan yang sangat kuat memancar dari tubuhnya, membuat orang-orang di sekitarnya mundur beberapa langkah. Kekuatannya terasa jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Jelas menunjukkan bahwa Lindong memang telah berkembang pesat setelah maju ke ranah kehidupan mendalam. Mo Tao yang tidak mau membuang waktu langsung melancarkan serangan pertama. Dengan kecepatan yang menakjubkan, dia muncul di depan Lindong dan melancarkan serangan telapak tangan pemecah gelombang pemecah tulang yang dipenuhi kekuatan Yuan. Serangan itu dilengkapi dengan cahaya biru terang yang memancar dari telapak tangannya, menciptakan gelombang besar yang menyerbu ke arah Lindong dengan kecepatan luar biasa. Maus.
Namun, Lindong tetap tenang. Cahaya hijau mulai bersinar dari tubuhnya dan tato cahaya naga hijau muncul di lengannya. Bukannya menghindari atau mundur, Lindong justru maju dan menghadapi serangan Mo Tao secara langsung. Dalam sekejap, telapak tangannya yang kuat menabrak gelombang biru yang melaju ke arahnya. Madehuar! Ledakan besar terdengar saat kedua kekuatan itu bertabrakan. Angin kencang yang dihasilkan dari benturan tersebut membuat tanah di sekitar mereka retak. Mo Tao terpaksa mundur setengah langkah, wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan. Dia tidak menyangka bahwa Lindong bisa menahan serangannya dengan begitu mudah. Kekuatan dari Lindong ini sempat membuat Mo Tao sedikit terkejut dan beranggapan kalau Lindong memiliki kekuatan yang cukup besar. Namun, ia segera menenangkan dirinya dan kembali maju dengan serangan yang lebih hebat. Dalam sekejap, kekuatan Yuannya berubah menjadi pusaran air raksasa mencoba untuk menahan serangan Lindong. Namun, Lindong hanya tersenyum tipis sambil berkata, "Jika itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan, maka pertarungan ini akan segera berakhir." Tangan Lindong kemudian dengan cepat membentuk segel dan cahaya hijau meletus dari tubuhnya, mengalir dengan kekuatan yang mengerikan. Hukum Kaisar Bela Diri, segel penghancur jiwa Kaisar Bela Diri. Lalu dengan satu pukulan, segel tinju hijau yang bersinar meluncur ke arah pusaran air Mo Tao. Pukulan itu begitu kuat hingga menyebabkan udara di sekitar mereka bergetar. Mo Tao melihat ini dan segera memperkuat pusaran airnya, berharap itu cukup kuat untuk menahan serangan Lindong. Namun, segel tinju Lindong menembus pusaran air seperti meteor, menghancurkan pertahanan Mo Tao dalam sekejap. Mata Mo Tao membelalak karena terkejut. Dia mencoba menghindari serangan Lindong dengan melompat ke udara, tetapi tiba-tiba tubuhnya membeku di tempat. Dia tidak bisa bergerak. Sebelum dia sempat memahami apa yang terjadi, segel tinju Lindong menghantam dadanya dengan keras. Madehuar! Suara teredam bergema di udara dan Mo Tao terlempar mundur dengan kecepatan tinggi. Dia menghantam tanah dengan keras, mencungkil garis sepanjang 1000 kaki sebelum akhirnya berhenti. Wajahnya pucat dan seteguk darah segar keluar dari mulutnya. Setelah itu, Lindong berdiri dengan tenang, menatap Mo Tao yang terbaring di tanah dengan ekspresi penuh kemenangan sambil berkata, "Terima kasih atas pertarungannya." Mo Tao yang berusaha keras untuk bangkit, menunduk dan melihat bahwa kakinya berada di luar lingkaran yang ia gambar sebelumnya. Wajahnya langsung berubah pucat pasi. Dia telah kalah. Pertarungan berakhir jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan oleh semua orang. Saat mereka mengantisipasi kelanjutan dari duel intens ini, realitas yang terjadi justru mengejutkan mereka. Pertarungan telah selesai dalam sekejap. Lebih dari itu, hasilnya benar-benar tak terduga. Kerumunan yang menyaksikan terdiam. Tatapan bingung mereka tertuju pada Mo Tao. Wajahnya kini bergantian antara hijau dan putih. Lama sekali suasana itu hening sebelum akhirnya kegaduhan samar terdengar dari berbagai sudut. Setiap orang terkejut dengan hasil yang sangat berbeda dari ekspektasi mereka. Guyan, Guya dan sekelompok mereka tetap tenang, seolah-olah mereka sudah memperkirakan hasil ini. Lindong, pemuda yang tampil sebagai pemenang, telah menunjukkan kemampuan tempur yang luar biasa, bahkan ketika dia masih berada di ranah 9 Iwa Nirwana. Kini, setelah ia berhasil menembus ke ranah kehidupan mendalam, dia menjadi sosok yang semakin menakutkan. Tidak banyak yang bisa menyamai kemampuannya dalam level kultivasi tersebut. Sementara Mo Tao sendiri tidak bisa dibilang lemah. Sejak awal dia jelas meremehkan Lindong dan itu adalah kesalahan fatal. Saat ini, tampak Guling yang berdiri bersama dua anggota generasi tua lainnya menjadi begitu terkejut dengan kekuatan Lindong. Mereka menatap Mo Tao dengan wajah muram, kemudian mengalihkan pandangan ke Lindong yang hanya tersenyum tipis. Di antara mereka bertiga, tampak jelas keterkejutan di mata mereka. Meskipun duel tersebut terjadi sangat cepat, mereka tahu Lindong berada dalam posisi dominan sepanjang pertarungan. Mo Tao tidak punya kesempatan untuk berbuat banyak selain mengikuti alur yang dikendalikan Lindong. Sambil menatap Lindong dengan tatapan aneh, Gu Mengki berkata, "Sepertinya kita memang telah meremehkan kekuatan Lindong." Sementara itu, Guyan yang berdiri di sampingnya sudah memberitahu tentang potensi Lindong sebelumnya. Kini, kata-kata Guyan terbukti benar. Lindong memiliki kemampuan tempur yang jauh melampaui apa yang terlihat di permukaan. Tak heran jika ia bisa mengalahkan ahli lain di tahap awal kehidupan mendalam, bahkan sebelum ia sendiri berhasil menembus ke tahap tersebut. Gu Mengki memahami kekuatan Mo Tao dengan baik. Meskipun dia yakin bisa mengalahkannya, mencapai kemenangan yang persis seperti yang ditunjukkan Lindong hampir mustahil baginya. Bagaimanapun, Mo Tao adalah seorang ahli di puncak ranah awal kehidupan mendalam dan itu tidak bisa diremehkan. Guyan dengan wajahnya yang selalu tenang mengangkat alis dan tersenyum lalu bertanya, "Sekarang, Kakak Gu Mengki, Paman Guling, apakah kalian percaya pada apa yang kukatakan?"
Lantas, Guling dan dua lainnya hanya bisa mengangguk dengan ekspresi tak berdaya. Tak ada yang bisa mereka bantah lagi setelah apa yang baru saja terjadi di hadapan mereka. Lindong telah membuktikan kemampuannya dengan sangat jelas. Namun, ketika suasana tampaknya mulai tenang, suara keras tiba-tiba terdengar dari Mo Tao yang wajahnya masih memperlihatkan kemarahan dan frustasi. Tiba-tiba berteriak dan berkata, "Tunggu, aku hanya sedikit ceroboh sebelumnya." Dia tampak sedang menggertakkan giginya dan tampak berusaha untuk menjelaskan kekalahannya. Mendengar teriakan ini, Guyan tidak membiarkan dirinya terpengaruh. Dengan suara dingin, ia menanggapi Mo Tao dengan bertanya, "Mo Tao, aturan itu kau yang buat sendiri. Jika kau tidak menepati syarat yang kau tentukan, bukankah itu akan menodai nama besar sekte Laut Timurmu?" Sontak, Mo Tao terkejut lalu menatap murid-murid klan Gu yang ada di sekelilingnya. Namun, ketika tatapannya bertemu dengan mereka, semua murid itu buru-buru membuang muka, tak ingin terlibat lebih jauh. Melihat reaksi tersebut, tinju Mo Tao mengepal erat. Dengan frustasi, dia mengalihkan pandangannya ke Guling dan dua anggota lainnya, mencoba mencari dukungan. Lalu bertanya, "Apakah kalian benar-benar ingin orang yang tidak diketahui asal-usulnya ini menjadi penolong luar klanku kalian?" Sambil batuk kering, Guling jelas merasa canggung. Namun sebelum dia sempat menjawab, Gu Mengki tersenyum lembut dan berkata, "Saudara Mo Tao, tak perlu marah. Tentu saja, semakin kuat pembantu luar klanku semakin baik. Jika kau tadi mengalahkan Lindong, tak ada yang bisa menolakmu. Namun sekarang hasilnya sudah jelas. Selain itu, kau tetap tamu terhormat kami di Pulau Pertemuan Bela Diri." Kata-kata Gu Mengki sangat halus namun jelas dan tak terbantahkan. Mo Tao tak punya ruang untuk menanggapi. Wajahnya berganti-ganti antara putih dan hijau sebelum akhirnya dia mendengus dan berkata dengan nada sinis, "Baiklah, kalian mungkin memilih dia sebagai penolong kalian, tapi aku akan melihat apakah dia benar-benar bisa menghadapi Sen 7 dalam pertemuan bela diri nanti. Di sana tidak akan ada trik murahan seperti ini." Guyan yang sejak awal bersikap tenang hanya mengangkat alisnya, juga ikut memberitahu bahwa aturan tadi sebelumnya itu adalah aturan yang Mo Tao buat sendiri. Seketika Mo Tao tersentak, namun ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan marah, dia mundur ke belakang kerumunan, namun tatapan kebencian di wajahnya tak kunjung hilang. Gu Mengki kemudian menatap Lindong dan berkata dengan senyum yang lebih hangat, "Saudara Lindong, tampaknya klanku kami harus sangat bergantung pada bantuanmu di pertemuan bela diri nanti." Mendengar ini, Lindong hanya tersenyum, tatapannya tetap tenang dan berkata, "Nona Mengki terlalu sopan. Aku menerima undangan Nona Guyan untuk datang sebagai pembantu luar, dan selama syarat saya dipenuhi, saya akan melakukan yang terbaik." Sambil mengangkat alis, Gu Mengki nampak sedikit terkejut dengan sikap Lindong yang lugas, lalu mencoba bertanya, "Syarat? Bolehkah saya tahu syarat apa yang telah disepakati oleh Yan?" Lindong menatap Guyan yang kini sedikit tegang sebelum menjawab, "Kuota untuk memasuki menara kekacauan." Mendengar hal itu, Gu Mengki, Guling, dan yang lainnya tampak tercengang. Ekspresi mereka berubah seketika. Kemudian dengan nada serius Gu Mengki berkata, "Saudara Lindong, hanya ada 3 kuota. Bahkan jika kita berhasil memenangkan posisi juara, mungkin Anda bisa meminta hal lain, seni bela diri, Pilsuan Yuan, atau harta karun roh. Klanku bisa menjanjikan apapun selain itu." Namun sambil mengangkat bahunya, Lindong berkata, "Maafkan saya, tapi saya hanya menginginkan kuota. Jika tidak bisa dipenuhi, saya lebih baik pergi sekarang." Kejujuran dan ketegasan Lindong benar-benar mengejutkan mereka. Transaksi ini jelas-jelas sebuah kesepakatan bisnis. Dia akan membantu mereka memenangkan pertemuan bela diri, dan sebagai imbalannya, dia mendapatkan 1 kuota. Kesepakatan yang adil, tapi sangat sulit diterima oleh Gu Mengki dan yang lainnya. Guyan kemudian berbicara dengan nada tenang, "Kakak Mengki, percayalah padaku. Jika kita tidak menjadi juara, kita tidak akan mendapatkan apapun. Jika dia gagal, kita juga tidak kehilangan apa-apa." Setelah mendengar ini, Gu Mengki akhirnya mengangguk pelan sambil berkata, "Baiklah, Saudara Lindong, istirahatlah di Pulau Pertemuan Bela Diri dulu. Kami akan memberi jawaban sebelum pertemuan bela diri dimulai." Sambil mengangguk, Lindong juga berkata, "Saya akan menunggu. Namun jika saya tidak mendapat kepastian saat pertemuan bela diri dimulai, saya akan pergi." Mendengar ini, Gu Mengki tersenyum pahit dan mengangguk lagi. Ia menyadari bahwasanya Lindong, meskipun sopan, jelas ia begitu keras kepala dan tidak mudah dinegosiasi. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.